Dan untuk FS ya, yang Doktif duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. Karena kami khawatir besok tanggal 7 Agustus 2025 ketika klien kami akan bersaksi ya, menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan ada ancaman. Karena akan ada banyak kejutan yang akan Doktif buka di situ. Hari ini sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi Dr. Samirah alias Doktif dipastikan akan berlangsung panas. Dalam pernyataan persnya, Doktif mengaku akan memberikan kejutan pada para seterunya termasuk pelapor, dalam hal ini Reza Gladys, di persidangan hari ini. Bahkan yang menggelitik, Doktif meminta Reza Gladys menyiapkan ambulan saat mendengarkan kesaksian yang akan diungkap, sebuah fakta yang selama ini tidak diketahui publik mengenai keburukan dan kebusukan para seterunya, Reza Gladys dan para koleganya. Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah Doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan Doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya Doktif. Ya, karena semua yang Doktif sampaikan itu adalah fakta. Dan Doktif apresiasi luar biasa kepada Badan POM ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini Doktif tekankan, Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus guys. Ya. Badan POM itu sering melakukan sidak baik ke perusahaan, ke klinik Doktif, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM. Ya, pada saat melakukan sidak, untuk minum pun itu mereka tidak diperkenankan. Karena akan ada banyak kejutan yang akan Doktif buka di situ. Dan untuk FS ya, yang Doktif duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan Doktif, kamu bukan levelnya Doktif. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah Doktif akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, Doktif sampaikan, kecil buat Doktif. Maut di depan mata aja Doktif hadepin. Nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental Doktif dengan mendatangkan preman-preman, Doktif akan takut. Tidak sedikit pun. Wallahi, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan Doktif sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah Doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan Doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya Doktif. Langkah tegas ditempuh Doktif terhadap para seterunya
termasuk Sheila Saukia dengan membuat laporan atas dugaan kekerasan dan intimidasi yang dilakukannya beberapa waktu lalu di sebuah restoran. Laporan polisi yang dibuat Doktif pada para seterunya lantaran sudah di luar batas. Doktif menyebut para seterunya telah melakukan intimidasi terhadap Dr. Oki Pratama. Tidak sekali melain 2 kali, hal tak menyenangkan itu dialami Dr. Oki saat memberi kesaksian di sidang kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani. Karena tindakan tak menyenangkan itulah Doktif membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ini LP Dr. Samira di Polda Metro Jaya. Tanggal berapa? Ini apa identitasnya? Terkait dengan laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh klien kami, ya, nanti Bang Nahak bisa tunjukkan, terkait dengan para terlapor. Para terlapor ini yang diduga melakukan, ya, penyerangan, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan terhadap klien kami pada malam itu di sebuah restoran yang telah dilaporkan oleh klien kami, yang sampai saat ini kami juga belum mendapatkan satu kepastian hukum. Perlu juga diketahui bahwa para terlapor, saya katakan para terlapor atas laporan Doktif atau klien kami Dr. Samira, minggu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan tindakan yang sama, ya, terhadap klien kami yang bernama Dr. Oki Pratama. Artinya setelah mereka resmi dilaporkan oleh klien kami Dr. Samira, para terlapor ini mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap klien kami Dr. Oki. Ya, maka di sini kami meminta pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Kamnek, Direktorat Kriminal Umum, melakukan upaya paksa, ya, segera melakukan penahanan, karena kami khawatir besok tanggal 7 Agustus 2025 ketika klien kami akan bersaksi, ya, menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan ada ancaman atau upaya penyerangan yang sama. Artinya kalau itu dilakukan 3 kali sudah para terlapor atau gerombolan ini melakukan hal yang sama. Jadi kami meminta dengan tegas kepada pihak penyidik Kamnek Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum, untuk segera melakukan upaya-upaya hukum agar supaya tidak terjadi besok, ya, keributan, kerusuhan, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta untuk melindungi klien kami, ya, dan besok suratnya akan kami kirimkan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, karena jelas-jelas si terlapor dan gerombolannya melakukan hal yang sama berulang. Gitu loh. Yang dimana sebelumnya juga saya sudah peringatkan, tolong besok di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jangan mengintimidasi klien kami sebagai saksi. Gerombolan mereka ini bisa berbuat seenak-enaknya, ya, menyerang orang, mengintimidasi, mempermalukan orang dengan merekam. Setelah merekam, dia viralkan, dia posting di sosial media, dibiarkan. Di mana marwah pengadilan, di mana marwah hukum? Dia berani melakukan tindakan peristiwa yang sama berulang. Di mana hukum? Ini betul-betul mencederai hukum loh. Seorang terlapor, gerombolan terlapor bisa melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi mereka merasa seperti kebal hukum. Mereka merasa seperti mafia bisa melakukan tindakan-tindakan penyerangan. Selain membuat laporan polisi, Doktif juga membeberkan produk kecantikan para pengusaha skincare yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
salah satunya treatment produk kecantikan milik Reza Gladys. Terlebih sebelumnya BPOM melalui akun media sosialnya merilis produk kecantikan Reza Gladys yang belum terdaftar di BPOM dengan kata lain ilegal. Tidak itu saja, Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengaku siap menjadi saksi di persidangan jika diminta. Lantas apa himbauan dari pihak Doktif pada masyarakat atas produk treatment milik Reza Gladys yang belum terdaftar di BPOM? Memang itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah melindungi ya kesehatan masyarakat. Ya, jadi jangan segan-segan, memang sudah saatnya ya, sudah sekian lama kegaduhan masalah skincare ini, pemerintah harus turun hadir untuk masyarakat, untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ya, saya kemarin agak sedikit lucu ya. Kalau ada rilis dari BP POM kemarin yang menyatakan produknya si salah satu dokter ini ya tidak ada izin dari BP POM. Nah, lalu dia dengan enaknya dia bilang itu bukan produk saya. Itu kan beli dari luar negeri. Pertanyaan saya, Anda jualan nggak di Indonesia? Anda mendapat keuntungan nggak di Indonesia? Anda mau nggak bertanggung jawab kalau produk ya yang kalian jual kepada masyarakat itu menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat? Kok enak sekali ya? Beli barang dari luar negeri, tidak ada izin dari BP POM, dijualan bebas, mungkin melalui sosial media. Ketika dibeli oleh konsumen, ada masalah, tinggal bilang itu bukan produk saya. Enak banget ya, enak banget kalau semua orang melakukan hal seperti itu. Kok kayak nggak ada hukum gitu loh. Maka betul-betul saya juga minta, saya menghimbau masyarakat ya yang merasa atau sudah menggunakan produknya segera lapor. Yang jangan sampai kejadian, apalagi seorang dokter. Pelakunya adalah dua-duanya seorang dokter, menggunakan profesi dokter. Sekarang dokter tanya ke kalian, yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, apakah dokter itu sendiri ataukah orang lain? Dan kalau ada masyarakat yang menerima dampak daripada skincare ini, laporkan. Jadi mekanisme hukumnya ada. Bukan di sosial media, tapi laporkan baik ke polisi maupun ke BPOM. Jangan jadi gosip. Jangan jadi hoax. Menanggapi kritikan keras Doktis yang menuding produk kecantikannya tidak terdaftar BPOM dan berbahaya bagi konsumen, Reza Gladys dan suaminya tidak tinggal diam. Pasangan yang sama-sama menitik karir sebagai pengusaha skincare itu menuding Doktis telah menggiring opini. Tidak itu saja, tudingannya mengenai produk kecantikannya yang dianggap tidak terdaftar di BPOM merupakan tafsir sesat. Dan seperti inilah respon tegas Reza Gladys dan kuasa hukumnya, Julianus Sembiring, atas tudingan keras Doktif yang menuding produk kecantikan Reza Gladys tidak terdaftar di BPOM. Terkait masalah treatment glowing booster cell, itu adalah nama treatment, bukan produk. Jadi jangan sampai tergiring opini, tapi dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak karakternya lah, dan lain sebagainya. Jadi bukan terfokus terhadap produknya. Gitu. Kalau bicara misal berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol, oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti-aging ini saya pakai setiap hari, tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau persentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini. Unsurnya ini pemerasan loh, tapi menggiring opininya ini adalah kita itu mafia skincare. Kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semua. Terhadap produk yang dimiliki oleh PT Glacesia itu adalah merupakan produk dari perusahaan. Yang ketiga saya sampaikan, perusahaan itu sudah mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diaturkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Contoh, saya sebutkan ya, ini harus
Kalau advokat begitu ngomongnya, ngebacotnya pasal gitu. Jangan ngebacotnya ngomong, tapi ngirim opini ya. Saya ulangi, ngebacotnya pasal. Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 1 ayat 12 tentang sediaan farmasi. Salah satunya adalah tentang kosmetika. Dan kemudian kosmetika itu yang disebutkan sediaan farmasi sebagaimana di pasal 138 itu wajib memiliki izin edar, kalau tidak dapat dipidana. Nah, izin edar yang dimaksudkan adalah sudah diatur dalam peraturan Badan POM itu nomor 21 tahun 2022. Ya, kalau ditanyakan bagaimana Dokter Reza, dia dokter estetika, dia profesinya dokter, tapi PT Glapizza sudah memenuhi sebagaimana apa yang saya sampaikan. Pihak-pihak yang kemudian menyudutkan, mempersoalkan persoalan produk-produk PT Glapizza dan mengkaitkan kepada Dokter Reza, ini salah alamat. Ya, salah alamat. Dokter Reza itu profesinya adalah seorang dokter, ya. Dia punya SIP, dia punya STR, ya. Kalau kemudian produk ada aturan yang lain, ya seperti itu. Nah, satu lagi yang disebutkan bahwa Glapizza Glowing Booster itu tidak terdaftar, kan sudah disebutkan berulang-ulang oleh klien kami, ya, Dokter Reza Gladys, bahwa treatment itu adalah perawatan, tindakan. Lihat aja di KBBI, apa arti daripada treatment? Dalam artian begini, treatment itu tidak perlu didaftarkan, ya, menurut kami seperti itu, karena kami belum menemukan dasar hukum pendaftaran treatment. Kenapa? Lihat kembali dia di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 pasal 1 ayat 12 bahwa yang didaftarkan itu harus memiliki izin edar adalah sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu bagiannya tidak ada pernah disebutkan treatment. Ya, ini contoh misalkan, ini misal jangan nanti saya dianggap gimana. Seperti urut apa komisioner itu ya? Apalah di luar sana itu kan. Ya, perlakuan urutnya nggak perlu didaftarin gitu, tapi produk yang dipakai, oil yang dipakai boleh harus didaftarin. Ya, seperti kata rekan kami ya, yang Opung Robert sama Opung Surya itu ada masalah krim bat gitu. Ya, tentang sampo-nya didaftarin, tapi yang krim bat itu nggak boleh gimana mau didaftarin tangannya. Tapi kalau treatment kesehatan yang didaftarin adalah soal profesinya, keahliannya, siapa, dokternya, SIP-nya, STR-nya. Itu bukan di Badan POM, itu di Kemenkes Konsil gitu loh. Jadi harus dipahami, jadi jangan sesat-sesat kemana-mana gitu. Doktis tidak hanya menyebar jala permusuhan pada geng Reza Gladys, tetapi juga pada Dr. Richard Lee. Terkait perseteruan Doktis dan Richard Lee, keduanya memutuskan sama menempuh jalur hukum. Terbaru, Richard Lee baru saja menyambangi Polres Metro untuk memberikan bukti tambahan, lantas seperti kasus hukum kedua belah pihak, dan seperti apa pula perkembangan laporan yang dibuat Doktis terhadap Richard Lee. Mau ngapain ke Polres Jaksel? Iya, sedikit dok. Tuh. Mau berusaha menjarain Doktif. Iya, ada beberapa bukti tambahan. Soalnya kan sebenarnya pengen masalahnya cepat selesai, tapi ternyata masalahnya nggak bisa selesai dengan cara kekeluargaan. Ya udah, kita melalui jalur hukum aja. Apa aja dok? Siapa tahu kalau jalur hukumnya selesai kan, orangnya juga bisa diem. Apa aja dok bukti-bukti tambahan yang mungkin? Ya, kalau orang kan kalau misalnya ngerasa bersalah kan pasti akan diem ya. Ini kan dia kan melakukan terus-menerus, malah makin menjelek-jelekan, malah kemana-mana lah. Ini kan bukan masalah skincare lagi, tapi masalah personal dan lain sebagainya. Jadi ya biarlah nanti hukum aja yang menentukan. Kayaknya sudah tinggal tahap akhir kali ya, karena kan akun juga sudah disita, ahli-ahli sudah diperiksa kemarin. Mungkin 1-2 pemeriksaan lagi, saksi ahli lagi bisa langsung digelar. Laporan klien kami, Dr. Samira, itu terkait dengan beberapa produk ya, misalnya DNA salmon, white tomato, dan ada stem cell. Ini terlapornya dalam lidik ya, kami jelaskan terlapornya dalam lidik, tapi produk ini, ketiga produk ini diduga kuat adalah produk milik Dr. DRL ini. Nah, itu tahapannya sekarang berada dalam proses penyidikan. Oke, sebagaimana kita ketahui,
proses penyidikan itu setelah adanya penyelidikan. Penyelidikan ini kan bertujuan untuk menentukan, melakukan upaya-upaya penelusuran untuk menentukan apakah ada tindak pidana terhadap yang dilaporkan. Setelah itu disimpulkan bahwa betul ada tindak pidana, maka tahapannya ditingkatkan ke penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah upaya-upaya oleh penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti sehingga bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jadi hanya netizen aja yang bisa membuat keadilan ini semakin tampak nyata. Kalau adoptif kan hanya melemparkan fakta, ya. Tapi untuk melawan kekuasaan uang itu nggak mungkin. Tapi adoptif yakin aparat ini nggak bisa disenggol-senggol, tegak lurus. Nah, sebagai warga negara yang baik, Dr. Richard hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Cuman begini, yang saya sedih, ternyata setelah kita pelajarin semua laporannya, bagi saya, pelapor ini sangat tidak layak untuk menjadi seorang pelapor. Banyak barang bukti yang setelah kita teliti, ternyata jauh sekali dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Dr. Richard. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Richard ini selama ini sudah mencoba untuk diam, dalam artian beliau ini sekarang kan lebih apa ya, lebih bijaksana lah dalam menghadapi sebuah perkara, dalam sebuah kasus begitu. Tetapi ketika diserang-serang terus, ya tentu pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.